Nah, itulah. Dan Allah mencubit kita kecil-kecil. Banjir bandang di Sumatera Barat menghancurkan 4 kabupaten. Kabupaten saya nggak kena. Kabupaten Agam, ini Padang Panjang, Tanah Datar, dan Pariaman. Itu cubitan Allah biar kita kembali kepada Allah. Tujuan musibah adalah cubitan kecil, Pak, biar kita kembali kepada Allah. Nah, nilai sekularisme sudah masuk dalam sendi kehidupan kita. Apa itu sekularisme? Sekularisme itu adalah kita memisahkan kehidupan agama dari dunia. Itu kafir itu. Politik-politik, agama-agama, kafir. Pendidikan-pendidikan, agama nggak boleh dicampur, kafir. Sekularisme kafir, Pak. Bahkan sudah masuk ke dalam musibah. Bagaimana sekularisme dalam musibah? Kita melihat musibah hanya fenomena alam, Pak. Tidak mengaitkan dengan Allah sedikit pun. Kenapa banjir? Curah hujan tinggi. Kenapa banjir bandang? Karena material vulkanik dilempar ke bawah. Kenapa wabah? Ada COVID. Nggak pernah kita mengaitkan ini dengan Allah. Akhirnya nggak ada introspeksi diri. Teorinya apa? Musibah apapun yang kita terima, motor hilang, rumah terbakar, apapun, tapi dengan musibah itu kita semakin dekat dengan Allah, itu namanya anugerah. Cocok, berhasil, tujuan saya memberikan ujian kepada kalian, kata Allah. Semakin dekat kita dengan Allah, dengan musibah, itu namanya anugerah. Tapi kenikmatan dunia yang membuat kita jauh daripada Allah, itu musibah. Naik pangkat, honor naik, jarang sholat jemaah ke masjid, jarang baca Quran. Begitu jadi dekan, sudah jarang baca Quran, sudah jarang ke masjid, sibuk rapat. Begitu jadi rektor, nggak tahu masjid di mana. Masjid mana ya? Itu namanya musibah. Hidup tambah api. Seharusnya kalau gaji kita naik, gaya hidup jangan ditaikin. Sedekah ditambah, anak yatim ditambah. Gaya hidup mah biasa-biasa aja. Nggak usah dinaikkan gaya hidup kita kalau Allah menambah rezeki kita. Nah, itu musibah ya. Ketika Madinah gempa di zaman Umar bin Khattab, Madinah gempa. Apa kata Umar? Siapa di antara kalian yang bermaksiat kepada Allah, ya, langsung dikaitkan dengan agama. Siapa di antara kalian yang bermaksiat kepada Allah sehingga Allah marah, mengguncang bumi ini. Jadi semua musibah nggak terjadi kalau nggak izin Allah. 60 orang meninggal di Sumatera Barat, dan meninggal itu, Pak, bautatan, bahasa Al-Quran, bautatan, tiba-tiba sekonyong-konyong, itu bahasa Al-Quran, itu bautatan. Kiamat, bautatan. Tahu nggak orang kiamat terjadi? Enggak. Ajal juga bautatan, Pak. Kita nggak tahu ajal kita seperti apa. Apakah tabrakan, kesetrum, jatuh, nggak tahu. Dan ketika kita meninggal, kita nggak tahu, Pak. Kita seperti bermimpi meninggal. Mimpi dimandiin, kita lihat seperti mimpi. Mimpi dikafani, disolatkan, dimasukkan ke dalam kubur. Begitu orang pulang, Allah balikan arwah ke dalam tubuh. Bangun, plan. Alhamdulillah cuma mimpi. Dia kanan tanah, kiri tanah, atas tanah, bawah tanah. Waduh, saya meninggal.
teriak Maya, istriku, bojoku, anakku, ponakanku, manggil semua. Kalian bicara. Datanglah malaikat muka. Suaranya kan serem. Lo kowe sopo? Aku muka. Menyedihkan. Itulah bab kata. Kalau orang Padang tahu akan terjadi banjir bandang, ngapain ditungguin di rumah? Mendingan ngungsi. Tapi kan nggak tahu bab kata tiba-tiba semuanya. Kiamat tidak begitu nanti. 3 malam gelap. Orang masih menganggap fenomena alam. Kok gelap ya? Nah, bangun jam 6 gelap, jam 10 gelap, jam 12 gelap. 3 hari seperti itu. Hari keempat terbitlah matahari. Tapi sudah dari arah kemudian, sudah dari barat. Tuh, tobat itu. Orang berlomba-lomba ke masjid, Pak. Dorong-dorongan di pintu masjid itu. Saya duluan. Udah gak ada gunanya. Cari orang miskin sedekah, nggak mau, nggak ada gunanya lagi sedekah. Sekarang ini baru berguna sedekah, baru berguna masjid. Makanya manfaatkan usia kita nih. Di hari bermuhammadiyah ini kita ingatkan. Orang cerdas kata Rasulullah siapa? Orang yang sadar dirinya mati dan mempersiapkan kematian. Atau kalau dalam bahasa dunia, orang cerdas itu adalah orang yang bisa membaca masa depan dan mempersiapkan. Bagaimana di Indonesia 2025? Ada yang tahu nggak? Ada orang pintar, Pak. Dari segi ekonomi bisa dia kaji, dari segi politik, sosial. Indonesia 2025 seperti ini. Dolar sekarang 16.000, Pak. 16.000 sekian. Sampai 14.000 keok gitu. Pemimpin kita masih hai